Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Trimasita dengan NIM 3221709 akan mempresentasikan analisis prosedur perpustakaan STT Indonesia Tanjung Pinang. Adapun format berjalan pada aplikasi ini yaitu membuat kartu anggota secara elektronik, peminjaman dan pengembalian buku, serta sumbang buku. Untuk format berjalannya, mahasiswa menerima formulir pendaftaran, kemudian mengisi formulir, dan kemudian diserahkan kepada bagian administrasi atau pustakawan. Terus dari pustakawan memeriksa formulir yang sudah diisi, jika tidak lengkap dikembalikan kepada calon anggota. Kemudian setelah diperbaiki, foto calon anggota digunakan untuk pencetakan kartu anggota. Kemudian data yang tadi itu diinput data calon anggota ke software Source Library Management System. Kemudian kartu anggota dicetak. Setelah dicetak, diberikan kepada mahasiswa. Untuk peminjaman dan pengembalian buku, mahasiswa atau dosen sebagai anggota perpustakaan mencari dan menyerahkan buku yang dipinjam. Kemudian bagian pustakawan menginput data anggota dan membuat kartu anggota, kemudian menginput data pinjaman. Untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan, mengisi form dan membayar biaya Rp10.000. Di sini mahasiswa boleh memilih buku maksimal 2 buah buku, maksimal peminjaman buku yaitu selama 14 hari. Kemudian untuk pengembalian buku, mahasiswa mengembalikan buku yang dipinjam ke pustakawan, kemudian pustakawan menginput buku yang dikembalikan, kemudian mengecek tanggal terlambat atau tepat waktu. Jika terlambat, maka akan dikenakan pembayaran denda yaitu Rp5.000 per hari. Dan jika buku ini terlambat atau hilang ya. Kalau hilang buku tersebut, mahasiswa atau dosen harus menggantinya dengan buku yang sama atau senilai harga yang sama. Jika sudah terpenuhi semuanya, pengambilan buku dilakukan kembali ke lemari atau buku yang baru yang tadi hilang akan dilakukan penginputan kembali input buku. Untuk sumbangan buku, pertama, mahasiswa yang sudah menyerahkan skripsi datang ke perpustakaan, di pustakawan melihat data KAP mahasiswa, kemudian memberikan 3 buah judul yang akan disumbangkan oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa menyediakan buku yang akan disumbangkan dan memberikan kepada pustakawan. Pustakawan menerima buku yang disumbangkan, terus menginput ke data buku. Selanjutnya, flow map usulan. Karena aplikasi ini menurut saya sudah sangat kompleks dan sudah sangat bagus saat saya berdiskusi dengan pustakawan STTI Tanjung Pinang, beliau menyarankan untuk forma usulan itu yaitu user dapat melihat buku yang dipinjam. Selanjutnya, user juga dapat melihat buku yang dipinjam, kemudian user juga dapat melihat tanggal pengembalian buku dan jumlah denda jika sudah batas waktu pengembalian. Lanjut, user melihat buku apa saja yang bisa dipinjam. Format usulan yang pertama yaitu melihat buku yang dipinjam. User, mahasiswa atau dosen login,
dengan menggunakan NIM dan kalau untuk dosen berarti ini ya nomornya dosen. Kemudian user login, terus sudah login dengan usernya masing-masing, mengklik data buku pinjaman. Dari button klik data buku pinjaman, langsung menampilkan data list buku yang dipinjam. Kemudian selesai. Selanjutnya adalah user melihat tanggal pengembalian buku dan jumlah denda jika sudah batas waktu pengembalian. User login, kemudian misalnya mahasiswa login dengan NIM yang bersangkutan, kemudian dia mengklik data buku pinjaman, menampilkan data list buku yang dipinjam beserta tanggal pengembalian. Jika di situ juga nampak jika terlambat, maka akan menampilkan perhitungan biaya denda. Jadi akan ditampilkan sebuah data list yang ada data buku pinjaman dan pengembalian. Jika tandanya pengembaliannya sudah merah, maka akan ditambahkan sebelahnya lagi itu data listnya itu yaitu biaya denda yang 5.000 per hari per buku. Selanjutnya yaitu user melihat buku apa saja yang bisa dipinjam. User login, kemudian menginput tanggal hari ini, menampilkan data list buku yang tersedia dan bisa dipinjam. Jadi buku-buku apa saja yang tersedia pada tanggal hari ini akan ditampilkan di list. Dan itulah buku-buku yang bisa dipinjam oleh user. Kemudian selesai. Selanjutnya adalah diagram konteks. Diagram konteks ini jadi ada 3 user yang sangat penting pada aplikasi ini, yaitu mahasiswa, dosen, dan pustakawan. Mahasiswa hanya dapat melihat buku yang dipinjam, terus dia dapat melihat batas waktu pengembalian, terus melihat data list buku, notifikasi, terus feedback-nya ke mahasiswa adalah data list buku yang dipinjam, data list buku yang tersedia, notifikasi pesan kesalahan, dan hasil pemrosesan. Untuk dosen begitu juga sama dengan untuk user mahasiswa, sedangkan pustakawan melakukan pemilihan proses sesuai data register, data buku dari proses yang dilakukan, diperoleh pesan kesalahan dan hasil pemrosesan. Selanjutnya adalah DFD level 1. Mahasiswa dan dosen, identifikasi user dapat hanya melihat data buku yang akan dipinjam, terus melihat data buku yang bisa dipinjam, terus dapat melihat buku apa saja yang dipinjam dan denda. Sedangkan pustakawan melakukan proses, yaitu proses bisa tambah ubah hapus pengelolaan buku, tambah ubah hapus pengelolaan pinjaman, tambah ubah hapus pengelolaan pengembalian, tambah ubah hapus pengelolaan sumbangan, dan tambah ubah hapus pengelolaan user. Selanjutnya DFD level 2 yaitu pengelolaan buku proses kedua. Pada level ini ada 4 proses yang dilakukan, yaitu tambah buku, ubah buku, hapus buku, dan melihat buku. Untuk tambah, ubah, hapus ini adalah dilakukan oleh pustakawan. Sedangkan untuk melihat buku apa saja yang tersedia itu adalah hak akses dosen dan mahasiswa. Selanjutnya DFD level 2 pengelolaan peminjaman buku yang dapat menambah pinjaman, mengubah pinjaman, menghapus pinjaman adalah hak akses dari pustakawan. Sedangkan hak akses pada dosen dan mahasiswa hanya melihat buku apa yang sudah mereka pinjam. Selanjutnya adalah DFD level 2 yaitu pengelolaan pengembalian buku. Hak akses di sini adalah hak akses pustakawan. Dia bisa melihat pengembalian, melihat denda pengembalian, dan melihat penggantian buku.
Selanjutnya, DFD level 2 pengelolaan sumbangan buku. Ini hak aksesnya adalah hak akses dari pustakawan, yaitu dia menambah, mengubah, dan menghapus sumbangan buku yang diberikan oleh mahasiswa atau oleh pihak luar. Dan DFD level 2 pengelolaan user untuk proses ke-6, ini juga hak akses dari pustakawan atau administrator, yaitu menambah, mengubah, menghapus data user. Untuk diagram IR pada aplikasi ini, yaitu dia memiliki terdiri dari 3 entitas, yaitu user, KAP, dan buku. Dalam user, yaitu terdiri dari primary key-nya adalah ID, dan atribut yang lain adalah nama, alamat, dan akses. Untuk KAP, yaitu primary key-nya adalah ID KAP, untuk atribut lainnya adalah tangga KAP, nama, dan status. Untuk buku, primary key-nya adalah kal buku. Untuk atribut yang lainnya adalah tanggal buku masuk, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah dari buku itu. Jadi satu buku bisa memiliki satu judul buku bisa memiliki berapa jumlah di situ, ada beberapa. Dan juga di sini IR ini juga memiliki 1, 2, 3 dari relasi, yaitu menyumbang, pinjam, dan daftar. Ya, untuk user dan KAP ini one to one, untuk user ke buku yaitu one to many, untuk KAP ke buku many to many. Jika many to many entitasnya akan menjadikan satu buah tabel tersendiri. Jadi di sini akan menjadi 1, 2, 3, 4 tabel. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Kekurangan adalah berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.